Selamat datang di channel Zona Cerita Menarik. Kali ini kita akan mempelajari mengapa bintang bisa bersinar. Sebelum mulai pembahasan seru kali ini, jangan lupa subscribe ke channel Zona Cerita Menarik. Dengan subscribe, kamu bakal dapat update kisah seru, unik dan penuh inspirasi dari berbagai cerita menarik di sekitar kita dan seluruh dunia. Jangan sampai ketinggalan cerita-cerita luar biasa yang bikin kamu terhibur sekaligus menambah wawasan. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya makin banyak orang ikut menikmati cerita-cerita menarik ini. Setiap malam yang cerah, saat kita menengadahkan kepala ke angkasa, kita disuguhi pemandangan ribuan titik cahaya yang berkelip dengan indahnya. Titik-titik cahaya itu adalah bintang, benda-benda langit yang telah memikat imajinasi manusia selama ribuan tahun. Para penyair menulis puisi tentangnya, para pelaut menggunakannya sebagai penunjuk arah, dan para ilmuwan mendedikasikan hidup mereka untuk memahaminya. Pertanyaan mendasar yang sering muncul di benak kita, terutama saat masih anak-anak, adalah sebuah pertanyaan yang sederhana namun sangat dalam. Mengapa bintang-bintang itu bisa bersinar? Apakah mereka bola lampu raksasa di langit? Atau adakah proses luar biasa yang terjadi di dalam intinya? Jawaban atas pertanyaan ini membawa kita pada sebuah perjalanan epik menuju jantung kosmos, mengungkap sebuah proses fisika yang begitu kuat sehingga mampu menerangi seluruh alam semesta. Ini adalah kisah tentang kelahiran, kehidupan, dan cahaya abadi dari para raksasa gas yang menghiasi kegelapan ruang angkasa. Mari kita selami bersama misteri agung ini. Dari awal pembentukannya, di dalam awan debu antar bintang hingga cahaya foton pertama yang berhasil mencapai mata kita setelah melakukan perjalanan jutaan tahun cahaya. Perjalanan setiap bintang dimulai di sebuah tempat yang disebut nebula, atau yang sering dijuluki sebagai pembibitan bintang. Bayangkan, nebula sebagai awan kosmik raksasa yang sangat luas, membentang hingga miliaran kilometer, terdiri dari gas, terutama hidrogen dan helium, serta partikel-partikel debu kecil. Awan ini pada awalnya dingin, gelap, dan sangat renggang. Namun, di dalam keheningan kosmik ini, ada satu kekuatan fundamental yang bekerja tanpa henti. Gravitasi. Gravitasi adalah arsitek agung alam semesta. Secara perlahan namun pasti, gravitasi mulai menarik partikel-partikel gas dan debu di dalam nebula untuk saling mendekat. Proses ini memakan waktu jutaan tahun. Ketika sebuah wilayah di dalam nebula memiliki kepadatan yang sedikit lebih tinggi dari sekitarnya, daya tariknya menjadi lebih kuat, sehingga ia mulai menarik lebih banyak materi lagi. Efek bola salju pun terjadi. Gumpalan materi yang semakin padat ini terus bertambah besar, menarik semua gas dan debu di sekitarnya. Inilah cikal bakal dari sebuah bintang, sebuah embrio kosmik yang sedang mengumpulkan massa untuk memulai takdirnya yang gemilang, sebagai suar di alam semesta yang luas dan kelam. Saat gumpalan gas dan debu di dalam nebula terus menyusut, karena tarikan gravitasinya sendiri, sesuatu yang menakjubkan mulai terjadi. Partikel-partikel yang ditarik ke pusat gumpalan mulai bertabrakan satu sama lain dengan frekuensi yang semakin tinggi. Tabrakan ini menghasilkan energi dalam bentuk panas, sama seperti saat kita memompa ban sepeda dan merasakan pompanya menjadi panas. Proses kompresi atau pemampatan materi ini secara drastis meningkatkan suhu di pusat gumpalan. Gumpalan yang tadinya dingin dan gelap ini kini mulai memanas dan berpijar, memancarkan cahaya merah yang redup. Fase ini disebut sebagai protobintang. Meskipun sudah bercahaya,
ini belumlah sebuah bintang sejati. Cahaya yang dipancarkannya bukan berasal dari proses fusi nuklir, melainkan murni karena panas yang dihasilkan oleh energi potensial gravitasi yang diubah menjadi energi termal. Protobintang ini terus mengumpulkan lebih banyak massa dari awan di sekitarnya, membuatnya semakin padat dan semakin panas. Inti protobintang menjadi sebuah kuali kosmik yang tekanannya terus meningkat, mempersiapkan panggung untuk peristiwa utama yang akan mengubahnya selamanya. Puncak dari proses kelahiran bintang terjadi ketika suhu dan tekanan di inti protobintang mencapai tingkat yang ekstrem dan tak terbayangkan. Ketika suhu di intinya melonjak hingga sekitar 15 juta derajat Celcius, sebuah ambang batas kritis terlampaui. Pada kondisi sepanas dan sepadat ini, sesuatu yang mustahil terjadi di tempat lain di alam semesta menjadi mungkin. Fusi nuklir. Fusi nuklir adalah proses di mana inti-inti atom yang ringan, dalam hal ini adalah hidrogen, dipaksa untuk bergabung bersama di bawah tekanan dan suhu yang luar biasa untuk membentuk inti atom yang lebih berat, yaitu helium. Ini bukanlah proses yang mudah. Inti-inti hidrogen proton secara alami saling tolak-menolak karena memiliki muatan listrik positif yang sama. Namun, tekanan gravitasi di inti bintang begitu dahsyat sehingga mampu mengatasi gaya tolak-menolak ini, membanting inti-inti hidrogen bersama-sama hingga mereka menyatu. Momen inilah yang menandai kelahiran sejati sebuah bintang. Protobintang yang tadinya hanya berpijar karena panas kompresi, kini telah menyalakan tungku nuklirnya sendiri. Sebuah reaktor fusi raksasa yang akan menjadi sumber energinya selama miliaran tahun mendatang. Kunci untuk memahami mengapa fusi nuklir menghasilkan begitu banyak energi terletak pada salah satu persamaan paling terkenal dalam sejarah fisika yang dirumuskan oleh Albert Einstein, EMC. Persamaan ini menyatakan bahwa energi E dan massa M adalah dua sisi dari mata uang yang sama dan dapat diubah satu sama lain. Dengan C adalah kecepatan cahaya yang merupakan konstanta pengali yang sangat besar. Dalam proses fusi di inti bintang, ketika 4 inti hidrogen bergabung untuk membentuk satu inti helium, massa total dari inti helium yang dihasilkan ternyata sedikit lebih kecil daripada jumlah massa 4 inti hidrogen awal. Ada sejumlah kecil massa yang hilang dalam proses tersebut. Massa yang hilang ini tidak benar-benar lenyap, melainkan diubah menjadi sejumlah besar energi sesuai dengan persamaan Einstein. Karena nilai kecepatan cahaya C sangat besar dan nilainya dikuadratkan dalam persamaan, bahkan sejumlah kecil massa yang diubah akan melepaskan energi dalam jumlah yang fenomenal. Energi inilah yang menjadi sumber kekuatan bintang yang dipancarkan dalam bentuk panas dan cahaya yang dahsyat yang kita kenal sebagai sinar bintang. Energi yang dilepaskan dari reaksi fusi nuklir di inti bintang lahir dalam bentuk partikel cahaya berenergi tinggi yang disebut foton. Namun, perjalanan foton ini untuk keluar dari bintang adalah sebuah saga yang luar biasa panjang dan berliku. Inti bintang adalah lingkungan yang sangat padat, penuh sesak dengan partikel lain. Begitu sebuah foton tercipta, ia tidak bisa langsung melesat lurus ke permukaan. Sebaliknya, ia langsung menabrak partikel lain seperti elektron atau inti atom dan diserap. Partikel yang menyerapnya kemudian akan memancarkannya kembali ke arah yang acak. Foton yang baru dipancarkan ini hanya akan bergerak sejauh beberapa sentimeter sebelum menabrak partikel lain lagi. Dan proses penyerapan dan pemancaran ulang ini terus berlanjut. Perjalanan ini sering digambarkan sebagai langkah mabuk
atau random walk. Sebuah foton bisa menghabiskan waktu puluhan ribu hingga jutaan tahun hanya untuk menempuh jarak dari inti bintang ke permukaannya, meskipun jaraknya hanya ratusan ribu kilometer. Ini adalah bukti betapa padatnya interior sebuah bintang, sebuah labirin plasma yang menjebak cahaya selama ribuan abad. Setelah menempuh perjalanan yang sangat panjang dan penuh rintangan di dalam interior bintang, foton akhirnya mencapai lapisan terluar bintang yang dapat kita lihat yang disebut fotosfer. Di fotosfer, kepadatan gas sudah jauh lebih rendah dibandingkan dengan di bagian dalam. Di sini, foton akhirnya memiliki kesempatan untuk melarikan diri dan melakukan perjalanan bebas ke angkasa luar tanpa terus-menerus bertabrakan dengan materi. Cahaya yang kita lihat dari bintang-bintang di langit malam adalah kumpulan dari triliunan foton yang tak terhitung jumlahnya, yang telah menyelesaikan perjalanan epik mereka dari inti bintang dan kini melesat melintasi kehampaan ruang angkasa dengan kecepatan cahaya. Cahaya inilah yang membawa informasi tentang bintang tersebut, termasuk suhu permukaannya. Bintang yang lebih panas akan memancarkan cahaya yang cenderung berwarna biru atau putih. Sementara bintang yang lebih dingin akan tampak berwarna oranye atau merah. Jadi, cahaya bintang yang berkelip di mata kita adalah energi kuno, yang mungkin telah diciptakan di jantung bintang ribuan atau bahkan jutaan tahun sebelum akhirnya tiba di bumi. Sebuah pertanyaan lanjutan yang menarik mungkin muncul. Jika ada reaksi fusi nuklir yang dahsyat dan terus-menerus terjadi di inti bintang, mengapa bintang tidak meledak berkeping-keping? Jawabannya terletak pada sebuah keseimbangan kosmik yang sempurna yang dikenal sebagai kesetimbangan hidrostatik. Di dalam sebuah bintang ada dua kekuatan utama yang saling bertarung. Yang pertama adalah kekuatan gravitasi yang tanpa henti mencoba menarik semua materi bintang ke dalam menuju pusatnya, berusaha untuk meruntuhkan bintang itu sendiri. Yang kedua adalah tekanan termal yang dihasilkan oleh reaksi fusi nuklir di inti. Energi dahsyat dari fusi ini menciptakan tekanan luar yang sangat kuat, mendorong materi bintang menjauh dari pusat. Selama sebagian besar hidupnya, sebuah bintang berada dalam kondisi di mana tekanan keluar dari fusi nuklir ini secara sempurna menyeimbangkan tarikan gravitasi ke dalam. Keseimbangan inilah yang menjaga bintang tetap stabil dalam ukuran dan cahayanya selama miliaran tahun, memungkinkannya untuk bersinar dengan terang namun tetap terkendali, tidak meledak ataupun runtuh. Matahari kita, bintang yang berada di pusat tata surya kita, adalah contoh sempurna dari semua proses yang telah kita bahas. Setiap detik, matahari mengubah sekitar 600 juta ton hidrogen menjadi helium melalui fusi nuklir di intinya. Dari proses ini, sekitar 4 juta ton massa diubah menjadi energi murni setiap detiknya, yang kemudian terpancar ke segala arah sebagai panas dan cahaya. Energi inilah yang melakukan perjalanan sejauh 150 juta kilometer untuk mencapai bumi, menghangatkan planet kita, menggerakkan cuaca, memungkinkan terjadinya fotosintesis pada tumbuhan, dan pada akhirnya menopang hampir seluruh kehidupan seperti yang kita kenal. Tanpa tungku nuklir raksasa yang menyala stabil di pusat tata surya kita, bumi akan menjadi bola es yang beku dan tak bernyawa. Cahaya matahari yang kita nikmati setiap hari adalah pengingat konstan akan kekuatan fusi nuklir, sebuah proses fisika fundamental yang tidak hanya membuat bintang bersinar, tetapi juga memungkinkan keberadaan kita di sini, di planet biru yang kecil ini. Jadi kesimpulannya,
Bintang bisa bersinar karena sebuah proses yang luar biasa kuat bernama fusi nuklir yang terjadi jauh di dalam intinya yang sangat panas dan padat. Proses ini dimulai ketika gravitasi memampatkan awan gas dan debu raksasa hingga membentuk protobintang. Ketika suhu dan tekanan di intinya mencapai tingkat ekstrem, inti hidrogen dipaksa untuk menyatu membentuk helium, melepaskan sejumlah besar energi dalam prosesnya. Energi ini dalam bentuk foton cahaya, melakukan perjalanan panjang selama ribuan tahun untuk mencapai permukaan bintang sebelum akhirnya melesat ke angkasa. Cahaya inilah yang kita lihat sebagai sinar bintang yang berkelip di langit malam. Semua ini ditopang oleh keseimbangan sempurna antara kekuatan gravitasi yang menarik ke dalam dan tekanan fusi yang mendorong keluar. Lain kali Anda menatap langit malam, ingatlah bahwa setiap titik cahaya adalah sebuah reaktor fusi nuklir kolosal. Sebuah bukti keagungan fisika alam semesta yang mengubah materi sederhana menjadi cahaya yang menerangi kegelapan. Lain kali Anda menatap langit malam, ingatlah bahwa setiap titik cahaya adalah sebuah reaktor fusi nuklir kolosal. Sebuah bukti keagungan fisika alam semesta yang mengubah materi sederhana menjadi cahaya yang menerangi kegelapan. Wah, seru banget ya cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel YouTube Zona Cerita Menarik supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah seru dan inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.